Hai guys, ya salam inspirasi. Apakah anda terfikir untuk menjadi seorang pengusaha itu? Ya, pada saya adalah melalui pengalaman saya ingin saya sharekan kepada anda. Kita jangan pernah coba untuk menjadi seorang pengusaha sebelum yang pertama kita set mind kita. Ya, yang pertama kita dengar banyak sharing daripada pengusaha-pengusaha sukses. Yang pertama mengatakan bahawa sederhana saja kita harus berani bermimpi. Kalau di malam hari orang akan mengatakan mimpi yang membawa satu kengerian pada dalam hidup kita. Yang bicarakan tentang berani bermimpi itu berani bermimpi, kita bermimpi di siang hari tapi tak kala kita bukannya tidur. Itu namanya mimpi, itu yang kita cari. Jadi setiap bisnes besar itu sebenarnya pasti kita bermula daripada mimpi, dari khayalan kita, dari sekadar rencana saja ya. Tapi jangan hanya mimpi itu sekadar angan-angan ya. Tuangkan mimpi anda menjadi sebuah motivasi dan satu target. Jadi catat mimpi anda baik-baik sehingga ketika satu saat nanti anda berfikiran untuk menyerah, kita ingat kembali tentang mimpi kita, impian kita, target kita, angan-angan kita itu tadi. Itu tip yang pertama. Tip yang kedua dari sudut pengalaman saya ingin saya sharing dengan anda adalah kadangkala satu langkah kecil itu lebih berarti daripada kita tidak melangkah sama sekali. Jangan kita salah faham. Sesuatu itu kita harus bermula daripada yang kecil. Saya teringat waktu saya kecil dulu, seorang guru saya pernah bercerita tentang bagaimana kita menyeberang, kita menggunakan sebuah kayu ataupun papan. Kita bermula dengan yang kecil dulu, yang rendah dulu, kemudian dia angkat lebih tinggi dan lebih tinggi sampai ke tahap yang paling tinggi. Kita tidak merasa gamang itu tadi kerana latihan bermula daripada kecil itu. Kerana apabila dalam kecil itu terjatuh, dia tidak menyakitkan, tapi dalam ketinggian yang terlalu tinggi itu kadang-kadang akan mencederakan kita. Jadi teman-teman ya, pada saya adalah kita harus tanamkan mindset ini setiap hari. Kita bangun tidur, anda mulai memutuskan langkah apa saja yang akan anda lakukan hari ini. Kalau perlulah kita buat sedikit checklist ya. Jika anda tahu apa yang harus anda lakukan setiap hari ya. Ingat, sebuah perlombaan maraton di Olimpiada pun dimulai dari satu langkah kecil ya. Sekecil apapun langkah itu masih lebih berarti daripada jika anda hanya diam dan menjadi penonton saja. Itu tip kita yang kedua. Tip kita yang ketiga bukan satu perkara yang luar biasa banget. Saya rasa semua orang sudah mengertinya, tapi kadang-kadang kita tidak praktikkan itu. Yaitu malu tanda tidak mau. Ya. Tidak mau, tak mau sukses. Ya. Kalau kita malu menawarkan, siapa yang akan membeli produk kita? Ya. Kalau kita malu mencari rakanan, bagaimana bisnes kita bisa berkembang? Ya, selama tidak bertentangan dengan norma agama dan juga norma sosial, singkirkan rasa malu anda itu. Apakah Rasulullah malu berjualan? Tidak ya. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam malu dengan pekerjaannya, beliau tidak akan menjadi seorang pedagang terhebat sepanjang masa. Jadi jangan sesekali kita merasa malu untuk melakukan sesuatu itu ya. Dan yang keempat teman-teman sekalian, ini satu perkara lah yang kadang-kadang membuat kita give up itu apabila kita dihadapkan, kita menghadapi satu kegagalan dalam hidup itu. Ya, saya sering mengatakan beginilah, kegagalan bukanlah musuh. Ya, orang bijak pandai mengatakan bahawa pengalaman itu tidak boleh dijual beli, dia harus dilalui. Dan pengalaman itu seringkali orang kaitkan dengan kegagalan. Jadi untuk itu teman-teman, jangan sesekali kita benci dengan kegagalan. Jangan anggap itu kegagalan sebagai musuh yang harus kita hindari. Tapi kita harus anggap dia sebagai teman. Kerana dengan kegagalan itulah yang membuat kita lebih kuat lagi. Kalau kita siap untuk menghadapi kegagalan itu. Ya, itu tip kita yang keempat. Yang kelima teman-teman ya, ini kita fahamlah ya, sebagai seorang yang beriman, seorang yang memiliki agama, kepercayaan kita, rezeki sebenarnya asalnya daripada langit ya. Sebab itu kalau kita kepada yang muslim, kita solat duha dan sebagainya, kita harus meyakini diri kita bahawa sesungguhnya rezeki itu datang bukan daripada pembeli tapi daripada langit. Yang pentingnya daripada yang mencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Jadi kita harus dekati dia, ya. Sombong namanya kita hanya berikhtiar tanpa diiringi dengan doa, ya. Saya teringat kisah bagaimana seorang yang bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu, ya. Dia mencoba apa cara sekalipun. Apabila dia gagal, dia give up dan sebagainya. Jadi satu hari dia bertemu dengan seorang yang sukses dalam bidang bisnes ini. Dia bertanyakan bagaimana tip untuk mengecapi kesuksesan ini, mencapai tahap ini. Dia mengatakan bahawa simple saja, kerana sesungguhnya kepada orang yang beragama Islam, bahawa sesungguhnya bisnes itu adalah satu sunnah. Kita cinta kepada Rasulullah, ikutilah sunnahnya, maka kita berbisnes. Maka dengan konsep yang begitu, hati kita tenang, lapang, dan insya-Allah Allah akan menggerakkan hati orang-orang agar maju membeli dagangan kita itu tadi, ya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan semoga tip yang simple ini tadi memberi satu inspirasi buat bisnes anda di Rumah Inspirasi ini. Jadi salam sukses buat semua. InsyaAllah kita akan ketemu lagi dengan tip-tip yang lain. Inspirasi, inspirasi, mari kita bersatu.